Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak terasa waktu terus berjalan. Kita sekarang memasuki Minggu Paskah ke-6. Itu artinya kita akan bersama-sama menghayati kalender gereja kita dengan memasuki Minggu Pembukaan masa Pentakosta. Oleh karena itu, mari kita mulai ibadah keluarga pembukaan masa Pentakosta. Kita mulai bersama-sama dengan kita hening sejenak dan memasuki foto dan salam. Ibadah keluarga ini dapat terlaksana karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 305 bait yang pertama dan yang ketiga. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa pembukaan dan pelayanan firman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini bersama-sama dengan keluarga Kristen, kami bersama-sama mengadakan ibadah keluarga. Oleh karena itu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan boleh bermanfaat untuk memelihara iman kami. Begitu juga kami boleh bersama-sama menghayati akan firman-Mu yang menjadi pegangan bagi hidup kami. Berfirman-Lah kepada kami semua Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita renungkan dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, shalom. Tidak terasa kita bersama-sama memasuki kalender gerejawi, yaitu masa Pentakosta. Dan kita akan mengawali dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita tadi. Oleh karena itu, mengawali masa Pentakosta ini, kita akan merenungkan tema, yaitu mengalirkan kasih. Melalui tema ini mengajarkan kita untuk mengalami kasih Allah dan penyertaan rohnya, supaya dapat mengalirkan kasih kepada semua orang atau sesama kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap tindakan bersumber dari motivasi dalam diri seseorang. Prinsip ini juga berlaku jika kita hendak menyatakan kasih. Apa motivasi kita menyatakan kasih? Kita mengasihi Tuhan Yesus karena kita mengalami kasih Tuhan. Pengalaman dikasihi oleh Tuhan menjadikan kita mampu melakukan sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-21 tadi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mewujudkan kasih bukanlah hal yang mudah. Karena itu dibutuhkan seorang penolong. Kata penolong dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 dan juga kata penghibur dalam Yohanes 14 ayat 26 sebenarnya berasal dari satu kata yang sama dalam bahasa Yunani, parakletos, yang berarti seorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Parakletos menolong umat dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk berbuat kasih. Tuhan Yesus memberikan penolong agar murid-muridnya berani menyatakan kasih. Sang penolong itu adalah Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, penolong itu atau Roh Kudus tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal
dan percaya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia tidak memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia, tetapi Ia tinggal dalam diri setiap orang percaya kepadanya. Roh Kudus berfungsi untuk mengajar, mengingatkan, dan menolong setiap orang percaya. Mengajar tentang kebenaran, tentang makna dan tujuan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Mengingatkan semua hal yang telah Yesus ajarkan, supaya kita selalu taat pada perintahnya dan meneladani seluruh hidupnya. Sedangkan menolong, yaitu menolong kita untuk tetap taat kepada Kristus. Ketaatan kepada Yesus terwujud melalui hidup dalam kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mewujudkan kasih dibutuhkan sebuah keberanian yang besar. Ada banyak tantangan untuk mewujudkan kasih. Salah satunya, tantangan itu adalah kebencian. Saat kebencian memenuhi kehidupan, baik itu secara kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama, kasih kerap disembunyikan dengan berbagai dalih. Akibatnya, kasih menjadi kamuflase yang semu. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan para pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, murid-murid Yesus diminta untuk tetap mengasihi dengan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Murid-murid Yesus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih itu kepada sesama. Ketika mau membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih itu. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita untuk mengalami kasih Allah, mengalami penyertaan Roh-Nya, supaya dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Banyak orang yang masih membutuhkan kasih. Mereka hidup dalam kebencian, amarah, kesepian, pesimis, membutuhkan kasih. Orang-orang yang sering disebut sebagai orang-orang sulit dalam komunitas dan persekutuan membutuhkan sapaan kasih. Mereka menjadi orang-orang yang sulit karena pengalaman mereka adalah pengalaman sulit. Dengan aliran kasih, mereka akan mengalami kasih. Pengalaman dikasihi menjadi perubahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, alami aliran kasih Allah, rasakan penyertaan Roh-Nya, dan alirkanlah kasih Kristus melalui hidupmu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menanggapi firman Tuhan dengan rasa syukur. Kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 295 bait yang pertama dan yang kedua, andai ku punya banyak lidah mengiringi persembahan kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah bencana ini. Engkau berkenan hadir menjagai dan melindungi kami. Rasa syukur ini kami nyatakan bersama Tuhan melalui ibadah ini. Oleh karena itu, sungguh biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Dalam kesempatan ini kami pun juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, baik orang-orang tua kami, kakek, nenek, orang tua kami, anak-anak kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Mereka menjadi bagian dari keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberkati, melindungi, terlebih di tengah-tengah bencana ini, agar mereka pun juga boleh mengalami keselamatan yang datang daripada-Mu, dan selalu setia dan taat kepada-Mu, senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada-Mu, bahkan juga mengalirkan kepada sesama kami, agar dengan demikian sungguh kami dipersatukan oleh kasih-Mu, dan biarlah kami terus bisa menghayati akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu kami serahkan keluarga-keluarga Kristen ini hanya di dalam pemeliharaan dan perawatan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang menderita sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbeban berat karena banyak pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menopang dan meneguhkan mereka, agar mereka pun juga boleh mendapatkan jalan keluar karena pendampingan-Mu. Tuhan, kami juga serahkan setiap pribadi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa jagai dan berkati dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya, agar sungguh Tuhan melalui kehidupan anak-anak-Mu, keluarga-keluarga Kristen dibangun dan dipermuliakan karena kasih dan kemurahan-Mu, dan semua ini akan kembali pada kemuliaan nama-Mu. Pakailah keluarga-keluarga Kristen untuk mengalami kasih, merasakan penyertaan Roh-Mu dan mengalirkan kasih kepada sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah bencana yang belum selesai ini, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati kami. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa melindungi setiap komponen dari bangsa ini untuk mencari solusi, mengatasi berbagai macam persoalan yang diakibatkan karena bencana corona ini. Tuhan, tolong mereka agar segera bisa menyelesaikan persoalan ini, bahkan kami boleh bebas dan selamat karena pertolongan-Mu semata. Kepada pasien-pasien corona, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa mendampingi mereka dan memberkati mereka dan menyelamatkan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan demikian sungguh biarlah kasih dan kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka pun bersyukur atas kasih karunia-Mu itu. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang Engkau pakai untuk senantiasa memelihara keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada banyak orang. Oleh karena itu, mampukanlah gereja-Mu berfungsi, bahkan boleh menjadi sarana jalan keluar bagi setiap persoalan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kami, oleh setiap warga jemaat-Mu di dalam mengatasi kehidupannya. Gereja-Mu hadir dan menolong, menyatakan kasih-Mu, memberkati dan juga memberikan jalan keluar.
Dan biarlah kami boleh senantiasa bersatu padu untuk bangkit, terus berjalan ke depan dalam pelayanan dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami, dan kerajaan-Mu juga hari di dunia ini. Damai sejahtera boleh kami rasakan bersama. Bangsa dan negara kami pun juga kami mohonkan berkat kepada-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini tidak semakin terpecah belah, tidak semakin terpuruk. Begitu juga karena bencana ini, bangsa kami boleh bebas dan keluar dan melangkah ke depan menuju masa depan yang adil dan makmur karena pertolongan-Mu semata. Tolonglah bangsa dan negara kami, tolonglah kami semua Tuhan, di dalam mengatasi berbagai macam kesulitan hidup termasuk bencana ini. Terpujilah nama-Mu kekal sepanjang masa. Tuhan, jikalau permohonan kami terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun kepada-Mu. Dan rasa syukur ini juga kami nyatakan bersama melalui persembahan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati dan memakai persembahan ini untuk pelayanan-pelayanan gereja-Mu, sehingga kasih-Mu nyata dirasakan oleh banyak orang, baik warga gereja ataupun orang sesama kami di sekitar kami. Tuhan, selanjutnya kami ingin serahkan seluruh sisa hidup kami hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu semata. Karena seluruh doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama menyanyikan kidung pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama dan yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Dunia ini
Tuhan yang terkasih, mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, undurlah dari tempat ini dan bersama-sama kita menjalani kehidupan selanjutnya bersama dengan keluarga. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi keluarga kita damai sejahtera. Amin.